Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Kepada seluruh warga jemaat Majelis GKJ Bambu Tegalrejo Yogyakarta, mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya dalam ibadah pagi di gedung gereja dalam masa pandemi ini. Sebelum kita masuk ke dalam rangkaian ibadah pagi ini, perkenankanlah Majelis GKJ Bambu Tegalrejo menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, jadwal ibadah. Menyampaikan informasi mengenai jadwal ibadah GKJ Bambu Tegalrejo. Selanjutnya, untuk dalam kondisi saat ini, ibadah di gedung gereja akan dilaksanakan setiap hari Minggu dengan satu kali ibadah kebaktian pada pukul 8 pagi. Bagi jemaat yang belum dapat bergabung dalam ibadah pukul 8, dapat mengikuti ibadah online yang akan tayang pada pukul 18 melalui YouTube channel GKJ Bambu Tegalrejo. Yang kedua, pelayanan tim gugus tugas GKJ Bambu Tegalrejo. Dengan keluarnya surat aman dari tim gugus tugas Kota Yogyakarta, maka GKJ Bambu Tegalrejo membentuk tim gugus tugas GKJ Bambu Tegalrejo yang bertugas untuk membantu dalam pelayanan ibadah di gedung gereja melalui penerapan protokol kesehatan. Sebelum dan sesudah pelaksanaan ibadah, kiranya pelaksanaan tim gugus tugas GKJ Bambu Tegalrejo dapat menjadi berkat dan kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, himbauan, mari kita tetap patuhi semua anjuran pemerintah untuk Bapak Ibu Saudara-saudari belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan untuk selalu menjaga kesehatan serta kebersihan diri kita masing-masing. Demikian pengumuman Majelis GKJ Bambu Tegalrejo, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya kebaktian pagi ini akan dilayani oleh beliau Bapak Pendeta Agus Prastyo SPDK. Dan untuk memulai ibadah ini, jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama-sama kita akan bernyanyi memuliakan nama Tuhan yang terambil dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2. Tapi sebelumnya kita akan pekikkan Merdeka 3 kali. Merdeka! 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 Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum ibadah ini kita mulai, mari dengan sikap sempurna kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, karena ibadah ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan kita mohon pimpinannya, dan dalam hati kita masing-masing mengaku dalam ibadah yang khusus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini dengan pengakuan yang demikian. Bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan, Sang Sumber Pembebas dan yang memberkati segala ciptaan. Kemerdekaan bangsa ini semuanya adalah berkat kasih karunia kemurahan Allah. Oleh sebab itu dalam pengakuan kami bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya adalah Allah Bapa yang memberkati kehidupan kami semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita merayakan syukur kita bisa memperingati kemerdekaan. Dan tentunya dalam peringatan ini kita sungguh menghayati penyertaan Tuhan dengan segala dinamika yang ada di bangsa ini. Kalau boleh, ini adalah ulang tahun berlian begitu, di 75 tahun, dan ada semboyannya Indonesia Maju, dan kemudian ada tagline-nya untuk bangga dengan buatan Indonesia. Oleh sebab itu mari kita terus gelorakan ini dalam kebersamaan, dan mari kita syukuri semua rahmat Tuhan dan berkat Tuhan. Kita akan menyatakan syukur kita melalui Kidung Jemaat 336 bait 1 dan 2 kita akan pujikan bersama-sama.
kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini dibutuhkan jiwa yang luas layaknya samudra untuk menerima segala sesuatu perbedaan-perbedaan yang ada. Maka kehidupan yang harus dilandasi kasih itulah yang memampukan kita untuk menerima segala perbedaan, bahkan keragaman itu adalah pesona yang menakjubkan. Oleh sebab itu kembali kita diingatkan panggilan kasih kita. Gereja ada dan mengada bersama bangsa ini. Oleh sebab itu mari kita perdengarkan sapaan kasihnya melalui sabda kasih dalam hukumnya di Matius pasalnya yang kelima ayat 43 sampai dengan 48 yang demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Yesus konteks waktu itu menegaskan sebetulnya tidak ada musuh. Konsep musuh hanya berada dalam alam pemikiran manusia. Maka Yesus mengajarkan untuk mengasihi yang dalam tanda kutip sebetulnya tidak ada musuh, yang perlu untuk dikasihi semuanya. Maka dalam konteks inilah berbangsa dan bernegara kita tidak punya musuh sesama bangsa ini sebetulnya. Yang dibutuhkan adalah jiwa untuk saling mengasihi, saling menghargai dan saling menghormati. Oleh sebab itu mari cara pandang paradigma antara lawan, kawan, musuh dan teman kita hapus dari paradigma kita. Kita ganti bahwa itu adalah saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Oleh sebab itu mari bersama kita meneduhkan diri, karena seringkali cara pikir kita masih mengedepankan itu teman, itu lawan, dan seringkali menimbulkan persoalan. Mari kita meneduhkan diri, kita memohon pertolongan kepada Tuhan dan pengampunannya. Ya Tuhan, kami menyadari dalam bawah sadar kami juga banyak hal dalam keseharian kami mungkin yang baik kami sengaja maupun tidak kami masih menerapkan. Kami memilah-milah bahwa ini teman, ini saudara ketika seiman atau kerabat. Tetapi ketika berlainan suku, ras, dan golongan seringkali paradigma kami, cara berpikir kami masih memilah dan memilih, sehingga seringkali kami senang membandingkan satu dengan yang lain di antara bangsa Indonesia. Mulailah terjadi pergesekan, kecemburuan sosial, dan seringkali terjadi pertikaian. Kami mohon di peringatan hari kemerdekaan ini kami sebagai gereja harus memberikan pendidikan yang berdasarkan kasih Allah yang penuh rahmat, agung, dan teduh kepada siapa saja, bahwa Allah pun mengasihi semua. Dan kami sebagai anak-anak Bapa harus mencerminkan kasih Allah Bapa yang tak terbatas itu, memberikan yang terbaik bagi siapapun. Terima kasih ya Tuhan, ampuni seringkali kami belum mampu, dan melalui ibadah peringatan ini kami disegarkan kembali untuk kami meneruskan karya-karya agung Allah dalam kehidupan kami. Pengampunan-Mu yang kami mohon, karena kami memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Hitung jemaat 40, kita akan pujikan bersama-sama di bait 1 dan 2.
kehidupan kita, dan itulah yang menjadi rahmat Tuhan dalam berita anugerah dan petunjuk kehidupan baru yang kita terima saat ini. Galatia pasalnya yang kelima ayat 1 dan ayatnya yang ke-13. Galatia pasalnya yang kelima ayat 1 dan ayatnya yang ke-13 demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Itulah panggilan kehidupan kita dalam rahmat Tuhan untuk mengisi kemerdekaan ini. Kita dipanggil untuk melayani satu dengan yang lain, artinya kita isi dengan saling melayani dan saling mengasihi. Mari bersama kita sambut dengan penuh syukur karena kita diberi kesempatan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengisi kemerdekaan ini. Dan mari kita bersama memujikan dari Kidung Jemaat 370. Dengan sikap berdiri kita akan pujikan di bait 1 dan 2. Sebelum kita mendengarkan sapaan sabdanya, mari bersama kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersama rindu untuk mendengarkan sapaan sabdamu. Kami meyakini bahwa sabdamu hidup dan memberi keteguhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, bimbinglah kami agar kami dengan penuh sadar, dengan penuh syukur dan sukacita menerima sabdamu itu, dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan keseharian kami. Terlebih kami menghayati kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kebersamaan kami sebagai warga negara Indonesia. Kami berserah pada tuntunanmu, kami sambut sabdamu, karena semua kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, masih dari rangkaian bacaan leksionari di bulan kebangsaan ini, bacaan Injil dalam kebersamaan Sinode GKJ mengambil dari bacaan Injil Matius pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 13. Injil Matius pasalnya yang ke-8
ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang demikian. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus yang disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan dan dilakukan dalam kehidupan keseharian kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Baik. Kita pekikan sekali lagi merdeka, ngoten nggih? Nggih. 1 2 3, merdeka. Paling tidak sing bunek rada plong ngoten. Karena sudah nengok merdeka. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya ingin memulainya dengan demikian, dan ini realita dalam kehidupan. Pada dasarnya, kalau mau dituruti dan jujur, manusia itu ingin berkuasa dan menguasai. Kalau mau jujur dan seandainya tidak ada batasan-batasan tertentu, manusia itu pengennya berkuasa dan menguasai. Atau paling sederhana adalah manusia itu pengennya itu ngatur daripada diatur. Betul atau tidak? Kalau memilih Bapak Ibu pilih diatur nopo ngatur? Ngatur toh? Pilih berkuasa nopo diperintah? Nah, paling tidak itu. Nah, dalam perjalanannya rekam sejarah membuktikan kecenderungan manusia yang ingin berkuasa dan menguasai yang tanpa batas. Maka kita mengenal kerakusan itu yang seringkali digambarkan dengan banyak. Kalau konteks Indonesia sebelum ada negara Kesatuan Republik Indonesia itu seringkali cerita-cerita pewayangan jelas wajah yang mencerminkan ingin berkuasa dan menguasai dengan kerakusan, dengan keserakahan itu digambarkan dengan dosa muko. Dosa muko itu kepalanya 10 ibaratnya begitu, tidak akan pernah cukup dan berubah-ubah. Seiring ingin apa maka bisa berubah segala sesuatu untuk menguasai dan menaklukkan. Namun jauh sebelum itu ternyata juga ada Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Yesus pun pernah mengkritik keberadaan kehidupan manusia yang
semena-mena karena menyalahgunakan kekuasaan itu. Dan seringkali Yesus menggunakan perumpamaan yang sangat keras, mengkritik bagi mereka yang ingin berkuasa, menguasai yang semenang-menang itu. Bapak Ibu bisa membacanya, misalnya salah satu saja, Lukas pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-32. Tuhan Yesus apakah pernah mengatakan dengan keras untuk mengkritik para pemimpin yang waktu itu tidak amanah? Pernah? Bahkan Yesus dengan keras, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lukas pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-32 itu mengatakan demikian. Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu." Loh, kendel banget toh niku. Itu kepada Herodes loh Bapak Ibu. Herodes itu seorang raja. Katakan kepada si serigala itu. Loh, itu kan menandakan bahwa ternyata ada penguasa yang kehidupannya bisa seperti serigala, menguasai dan kewenangannya digunakan untuk disalahgunakan. Terjadilah yang namanya penjajahan, mengeksploitasi, memperbudak, dan itu terus berlangsung. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca teks-teks sejarah berawal dari manusia yang ingin menguasai segala sesuatu itu, terjadilah ekspansi. Karena ekspansi itulah terjadi perjumpaan dengan yang lain, perang tidak terhindarkan, dan kemudian perbudakan, penjajahan tidak terhindarkan. Dan bangsa Indonesia mengalaminya. Kalau narasi sejarah kan bangsa Indonesia dijajah kurang lebih 350 tahun. Itu di total kalau masuk bangsa asingnya sampai ke Indonesia. Nyatanya Bali itu baru ditaklukkan di tahun mendekati tahun 1900-an. Artinya sebetulnya tidak 350 tahun seluruhnya Nusantara itu. Tapi narasinya kan memang menakutkan, 350 tahun bangsa kita itu dijajah. Nah, oleh sebab itu ketika kekuasaan dan kesewenang-wenangan itu terjadi, disalahgunakan, disitulah yang terjadi namanya bencana. Bahkan kesewenang-wenangan dan menyalahgunakan kekuasaan itulah awal mula bencana yang ada, baik bencana sosial, bencana alam, dan bencana-bencana yang lain. Maka seringkali kekuasaan itu diibaratkan dengan pedang atau keris tanpa sarung. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pedang itu tanpa sarung, keris itu tanpa sarung, terus diacungkan, berarti dia ingin perang terus, dia ingin menghabisi yang lain, dia ingin menaklukkan yang lain. Maka ilustrasi itu tidak berlebihan. Yesus pernah mengkritik, katakan kepada si serigala itu, untuk menyatakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki sangat mungkin terjadinya bencana. Sangat berbahaya, ibarat pedang dan keris yang tidak punya sarung. Maka ini perlu untuk kita perhatikan bersama. Dalam perjalanannya bangsa Indonesia ini, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita bersyukur bahwa di peringatan yang berlian di 75 tahun ini, kita kembali menghayati dan mengenang bagaimana di saat penjajahan yang begitu, saya hanya mendengar cerita, kalau Bapak Ibu yang mengalami, ada yang rawuh saat ini kelihatannya. Salah satunya Pak Heru, saya yakin mengalami ya Pak Heru, mengalami bagaimana susahnya di zaman penjajahan yang sangat luar biasa. Di zaman berjuang, begitu lagunya, mengingatkan betapa susahnya, betapa luar biasanya waktu itu. Jadi waktu itu saya diceritani Simbah itu mengalami 3 zaman. Zaman Inggris, zaman Belanda, zaman Inggris, zaman Jepang, pernah mau ditangkap yang namanya Hihu, itu untuk menjadi tentaranya Jepang, Indonesia, perang untuk Timur Raya kalau tidak salah. Nah, untuk mengkelabui, simbah saya bercerita ndelik neng ngisor lesung gitu, karena lesung waktu itu besar. Nah,
Orang Jepangnya nggak tahu lesung, ini dikira apa, ditutupi tangtong begitu, dan rupanya di bawah ada orangnya. Nah, cerita banyak bagaimana penjajahan itu sangat menyedihkan, bahkan kebodohan sangat luar biasa, ketakutan sangat luar biasa, sehingga waktu itu bisa sekolah itu luar biasa. Tetapi sekarang terbalik, yang sekolah malah leda-ledi. Kalau dulu yang sekolah pasti dia punya obsesi untuk memerdekakan bangsanya. Maka cendekiawan-cendekiawan yang lahir sebelum kemerdekaan berjuang supaya tidak dibodohkan, karena penjajahan ternyata membodohkan manusia. Maka waktu itu para founding father kita berjuang bagaimana untuk merdeka. Dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita melihat kalau penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki ternyata berbahaya, lalu kita belajar 75 tahun bangsa ini sudah merdeka, bagaimana kita menyikapinya. Kita belajar pada teks kitab suci saat ini melalui kisah seorang perwira yang memperhatikan hambanya. Kehadiran Yesus mengubah paradigma bahwa sebetulnya adalah jika dunia ini dikuasai oleh orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan, maka yang terjadi adalah bencana. Maka kalau yang terjadi adalah saling ingin berkuasa dan menguasai, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya kedamaian. Kehadiran Yesus memberhentikan itu dan memperlakukan hukum yang baru, bahwa seorang pemimpin, baik yang dipimpin maupun yang memimpin, sebetulnya adalah untuk saling melayani dan berbagi. Itulah yang memutus rasa untuk berkuasa dan menguasai satu dengan yang lain. Melalui bacaan ini tergambar sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, iman yang ditunjukkan perwira itu merupakan gambaran simbol untuk meruntuhkan bagi mereka yang ingin berkuasa dan menguasai, yang ingin menyalahgunakan kewenangannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan teks itu sangat menarik sekali. Bagaimana mungkin seorang perwira waktu itu, zaman penjajahan waktu itu Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Yesus itu hidup di era pemerintahan Romawi dan masih dijajah oleh bangsa Romawi. Ada seorang perwira yang sangat gagah luar biasa itu memperhatikan hambanya yang waktu itu sakit, lumpuh dan tidak bisa apa-apa. Perwira itu bisa saja memecatnya karena sudah tidak lagi berfungsi. Dalam iklim perjuangan, dalam iklim perang, orang yang tidak bisa lagi perang singkirkan saja, karena tidak lagi bisa mengedepankan apa yang menjadi tujuannya, singkirkan saja, selesai. Tetapi bagi perwira ini tidak demikian. Dia memiliki hati yang luar biasa. Itulah yang membuat Yesus terkagum. Seorang perwira memperhatikan hambanya, dia rela untuk melayani hambanya dan mencarikan tombol bagi hambanya itu untuk sembuh. Menurut saya ini luar biasa dalam konteks waktu itu, yang keberanian seorang perwira ini untuk melayani hambanya yang waktu itu membutuhkan pertolongan. Maka Yesus sebetulnya dalam narasi Injil Matius itu kenapa memunculkan sosok perwira dan hambanya, sebetulnya juga dalam kebersamaan waktu itu mengkritik para pemimpin-pemimpin yang waktu itu tidak pernah memperhatikan hamba-hamba yang sengsara, yang korban perang, korban bagaimana ditinggalkan mereka yang mati, banyak janda-janda waktu itu. Kenapa Yesus waktu itu juga memperhatikan banyak janda? Karena banyak yang meninggal suaminya dan tidak ada yang ngurusi sama sekali. Inilah yang dikritik oleh Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus selalu berpihak kepada mereka yang membutuhkan. Maka dengan demikian sebetulnya narasi ini juga untuk mengetuk pintu hati para pemimpin itu untuk memperhatikan hamba-hamba yang lain yang juga terkapar lumpuh, tidak bisa berbuat apapun. Maka dibutuhkan jiwa yang mau turun melayani dan menyembuhkan. Itulah yang dibutuhkan. Maka ketika rakyat atau hambanya yang disembuhkan itu berdaya, pemimpinnya juga akan berdaya dan semakin jaya. Itulah yang ingin Yesus sampaikan dalam teks itu. Maka
perwira dalam narasi Injil itu peduli dan melayani hambanya. Di ayat yang 6-7 saya bacakan, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Perwira ini juga tidak menyalahgunakan kekuasaan, kewenangannya sewenang-wenang. Bisa saja memaksa Yesus untuk datang, itu bisa. Dia seorang perwira, waktu itu perwira perang, punya kewenangan. Tapi tidak, malah justru Tuhan, saya tidak layak. Katakan sepatah kata. Soal ketaatan, soal loyalitas tidak diragukan. Dan itulah yang kemudian menarik untuk kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa perwira ini menjadi gambaran waktu itu seorang pemimpin yang memperhatikan hamba-hambanya, dan hamba yang diperhatikan itu sembuh, dan kalau sudah sembuh pasti akan melayani tuannya dengan sebaik mungkin. Itulah imbal balik relasi yang harusnya terbangun dalam konstelasi pemerintahan, bahwa pemimpin pun harus memperhatikan rakyat yang terkapar, rakyat yang menderita, rakyat membutuhkan pertolongan. Maka ketika rakyat yang terkapar, yang membutuhkan pertolongan itu ditolong, saya yakin itu juga akan menjadi daya dorong untuk bangsa itu semakin kuat. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, melalui peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, melalui pembacaan teks-teks kitab suci ini, apa yang dapat kita petik bersama? Bukankah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita itu sudah mendapatkan hak istimewa, yaitu hak kemerdekaan. Kita diberikan kebebasan untuk mengekspresikan dan berkarya. Sudahkah ekspresi berkarya kita dalam rangka untuk juga menolong hamba-hamba, atau dalam tanda kutip orang-orang yang terkapar, yang saat ini lumpuh, yang membutuhkan pertolongan? Ataukah kita menikmati karena kemerdekaan itu adalah hak saya, maka saya mempergunakan dengan seenak-enaknya? Maka bacaan di berita anugerah kita diingatkan, akankah kita mempergunakan kemerdekaan itu sebebas-bebasnya, atau kesempatan untuk melayani lebih baik? Maka dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya ingin mengajak bahwa kalau NKRI adalah harga mati, berarti tidak ada ideologi-ideologi yang lain, tidak ada yang merasa kebenarannya adalah miliknya sendiri. Menurut saya, mari sarung yang ada gereja itu adalah spiritualitasnya. Maka kalau senjatanya untuk perang itu ada, keinginan untuk berkuasa itu ada, mari kita sarungkan dan kita delikkan saja, gitu. Mari kita ganti untuk melayan. Jangan sampai kekristenan juga mengacungkan keris, atau agama-agama lain mengacungkan keris pedangnya, atau suku satu dengan yang lain merasa bahwa saya paling berjasa dan seterusnya, sehingga yang muncul adalah merasa saling hebat, saling untuk menjatuhkan satu dengan yang lain. Menurut saya tidak. Agama, gereja harusnya memberikan sarungnya, spiritualitasnya. Iya, kekuasaan penting, tetapi harus untuk melindungi supaya aman, supaya sejahtera. Maka menurut saya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pesan dalam kemerdekaan ini melalui bacaan Injil Matius ini, kita diajak bersama untuk mari pertama untuk melepaskan jiwa kita ingin berkuasa dan menguasai, mengatur dan inginnya berkuasa. Salah satunya untuk mengalahkan itu adalah milikilah jiwa untuk melayani. Kalau memiliki jiwa untuk saling melayani, saya yakin akan utuh. Karena yang ada adalah bagaimana berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain. Oleh sebab itu, dalam rangka mengisi kemerdekaan ini, apalagi ini pesta berlian, judulnya adalah Indonesia Maju. Maka kalau mau maju, ya ego kita sarungkan, mari kita kedepankan untuk saling melayani. Apalagi tagline-nya adalah bangga buatan Indonesia. GKJ Bambu telah mempraktekannya.
Meskipun saya tidak beli karena sudah dikirimi. Banyak yang sudah menciptakan produk-produknya dan kemudian dibeli sendiri juga oleh jemaat GKJ Bambu. Menurut saya ketika saya mengikuti webinarnya Adian Napitupulu, seorang politikus yang menurut saya sangat getol soal kerakyatan, beliau berbicara kalau UMKM ini digerakkan terus, Indonesia meskipun resesi tidak separah bangsa-bangsa lain yang lockdown dan terus bisa melanjutkan kehidupan karena 2/3 itu ditopang oleh UMKM kan. Nah, menurut saya kalau ini kita teruskan, luar biasa mencintai produk-produk buatan, bangga. Saya pun juga bangga ketika ngicipi masakan bapak ibu itu, bangga. Jebule enake kok ngene ya. Kok ya ora kait? Kok dadak nunggu kok? Jebule saged yo. Pinter gawe. Lu pinter. Nah dari dulu kemana? Mungkin dengan adanya corona ini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita sebagai bangsa untuk maju, dan maju itu bangga dengan buatan Indonesia. Itu saya terjemahkan tidak hanya persoalan makanan, buatan-buatan yang terlihat, tetapi juga ide gagasan anak-anak muda kita yang perlu kita apresiasi. Bahwa ibadah online seperti ini perlu kita apresiasi, karena tanpa anak-anak muda ini ibadah kan belum mamring loh Bapak Ibu. Masa kula nggih beto HP dhewe, saudara-saudara yang terkasih, kula rekam sak jam, kula upload muter munyer terus. HP-ne niku sing bodol. Nah, ini menurut saya hal yang menarik bahwa dalam kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa, terlebih kita mulai dari kecil GKJ Bambu ini, apa yang dapat kita petik menurut saya kita meneladan. Selama masih ada orang yang memiliki hati untuk peduli, saling melayani, disitulah akan mengikis rasa berkuasa dan menguasai yang akan menimbulkan bencana, baik sosial maupun bencana-bencana yang lain. Gereja harus memberikan pendidikan kepada umatnya. Siapapun yang memiliki kekuasaan harus diberi sarung, layaknya pedang dan keris. Dia harus diberi sarung. Kalau tidak, itu akan terus berbahaya bagi pihak lain dan bagi dirinya sendiri. Maka sangat berbahaya menggunakan kekuasaan itu. Kecenderungan manusia ketika diberi kebebasan, diberi kekuasaan, disitulah karakter yang sesungguhnya. Saya pun tidak ingin sebagai pendeta tidak punya sarung itu. Saya ingin juga dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian untuk sarung itu selalu digunakan, sehingga tidak menyalahgunakan kewenangan sebagai pendeta, tidak menyalahgunakan kewenangan sebagai majelis, tidak menyalahgunakan kewenangan sebagai rohaniawan yang bisa saja ngapusi umatnya, bisa saja memprovokasi umatnya. Dan inilah yang sangat berbahaya dalam kita berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, di peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini, melalui bacaan perwira yang gagah berani tadi, memiliki semangat melayani pada hambanya yang terkapar ini, mari kita juga tunjukkan kita sebagai anak-anaknya Tuhan dalam mengisi kemerdekaan ini. Mari kita perhatikan juga mereka yang terkapar, mereka yang membutuhkan pertolongan. Dan saya yakin melalui kiprah Bapak Ibu yang peduli, yang memperhatikan, itulah yang akan terus melanjutkan kehidupan. Dan pesan saya terakhir, bangga dengan buatan Indonesia, maka teruskan karya-karya Bapak Ibu. Yang jualan nggih teruskan jualan. Ampun mangke corona rampung terus kuku. Teruskan saja. GKJ Bambu ini luar biasa. Kalau tidak ada corona sudah ada 5-6 yang akan berkunjung. Gandeng gara-gara corona dibatalkan semua. Lah kalau mau berkunjung ke GKJ Bambu gur foto tok, bar foto mulih entuk napa? Tidak ada. Mari kita perhatikan, kalau Bapak Ibu sudah punya semuanya, kan saya tinggal ngubungi niki badhe oleh-oleh saking GKJ Bambu. Wah, enten ayam bakar, enten rebung goreng. Siapa ngerti nggak? Oh, ini menolong kita untuk terus maju. Dan tidak hanya itu, menurut saya ketika datang ke GKJ Bambu ada hal yang menarik, bahwa spiritualitas yang dibangun adalah kebersamaan.
tidak membedakan satu dengan yang lain sebagai bangsa, dan gereja GKJ Bambu siapapun boleh datang dan mengalami kasih kemurahan Tuhan. Kiranya melalui semangat kebersamaan ini, mari terus kita gelorakan untuk kita mencintai bangsa kita dengan cara kita bangga terhadap produk-produk Indonesia. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami diingatkan betapa berbahayanya rasa ingin berkuasa dan menguasai dalam rekam sejarah telah menimbulkan penjajahan, kolonialisme, dan perbudakan. Dan itu harus dihapus dari dunia ini. Oleh sebab itu kehadiran Tuhan datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Engkau yang memiliki segalanya rela mengosongkan diri dan mengajarkan kepada manusia yang congkak, yang sombong itu untuk rendah hatinya, untuk memperhatikan sesamanya, bahwa segala kekuasaan, segala kewenangan yang dimilikinya harusnya menjadi kesempatan untuk melayani sesamanya lebih baik. Maka kami menghayati melalui pembacaan Injil contoh dari perwira yang memperhatikan hambanya, kami diingatkan bersama sebagai bangsa ini untuk kami memiliki sikap hidup saling melayani sebagai bangsa ini. Ialah kami satu dengan yang lain saling mengokohkan, saling meneguhkan, bukan mengacungkan pedang dan keris dengan segala kebenaran-kebenaran yang kami klaim sendiri, dan itu seringkali menimbulkan persoalan sebagai bangsa yang beragam ini. Ajari kami untuk dapat menahan segala sesuatunya, dan kami mengedepankan rasa persaudaraan dan cinta kasih di bangsa ini. Tolonglah kami sebagai gereja, sebagai yang mendukung spiritualitas kehidupan berbangsa dan negara, untuk membangun relasi yang benar dengan Tuhan dan sesama dan alam. Kiranya terus mengawal suara-suara kenabian harus terus diperdengarkan, agar para pemimpin bangsa kami terus setia memberikan yang terbaik melalui segala kebijakan-kebijakannya, membangun bangsa ini sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia, supaya bangsa ini adil, makmur, dan sejahtera. Ampuni selama 75 tahun ini, mungkin pendahulu kami, mungkin juga bagian dari keluarga kami, melakukan banyak kesalahan bagi bangsa ini. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Kami juga bersyukur untuk para pahlawan, baik dari keluarga kami maupun warga kami maupun seluruh etnis di bangsa ini yang telah berjuang bersama untuk meraih kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan ini. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik, karena kami yakin perjuangan jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Kami juga berdoa untuk kehidupan kebersamaan kami berkeluarga. Kiranya kami menerapkan sikap hidup saling melayani, dan kami sebagai keluarga tidak menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi kami menjadi kesempatan untuk melayani satu dengan yang lain, sehingga dari keluarga itulah tumbuh untuk membangun bangsa kami jauh lebih baik. Terima kasih untuk berkat Tuhan di perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun ini. Kiranya berkat Tuhan melalui ulang tahun berlian ini, Indonesia semakin bersinar, semakin maju, dan semakin Tuhan berkati. Inilah doa syukur kami kepada Tuhan dalam syafaat khusus kami kepada bangsa kami. Mohon berkat Tuhan menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Kiranya dimampukan melewati krisis ini dengan berkat Tuhan. Terima kasih, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa,
seperti yang Kau ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terkasih dalam Yesus Kristus, kini saatnya kita menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan di awal ibadah ini. Dan nats pengingat kita pada hari ini adalah terambil dari kitab Mazmur 118 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur karena kita telah dimampukan mengumpulkan persembahan, bersama kita lambungkan pujian kita dengan menyanyikan kidung selanjutnya. Kita bersekutu di dalam doa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, karena pada saat ini kami bersama-sama telah Tuhan berikan kesempatan untuk menaikkan rasa syukur kami. Oleh karena begitu banyak berkat yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Tuhan, saat ini kami bersama-sama menyerahkan persembahan kami ke hadirat Tuhan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan syukur lainnya yang telah kami kumpulkan di awal syukur pagi ini. Selanjutnya, senantiasa mohon berkat Tuhan, kiranya kami semua dimampukan untuk mengelola persembahan yang ada diseturut dengan kehendak Tuhan. Dan semakin hari kami semakin dimampukan untuk mempersembahkan seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab semua itu kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karenanya kami semua selalu dalam kasih dan penyertaan Allah. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan kembali bersyukur di Kidung Jemaat 336 di baitnya yang ketiga dan keempat. Kita akan pujikan bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih, bersama dengan umat Tuhan sedunia, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita, iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, kini undurlah dari tempat ibadah ini. Isilah kemerdekaan bangsa ini dengan sikap hidup untuk kita saling melayani satu dengan yang lain, bukan ingin menguasai satu dengan yang lain. Mari bersama kita undur dan terimalah rahmat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara semua damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.